Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Asli nama saya itu Rohmat. Nah, sebenarnya gelar akademik saya itu ya lulusan dari S3, Pendidikan Matematika. Muzawin itu dulu nama tidak resmi. Maksudnya tidak resmi, tidak pernah saya itu dipanggil Muzawin itu sebenarnya. Itu pemberian ayah dulu. Ya. Maka saya coba menggandengkan Rohmat Muzawin. Asli nama saya Rohmat, yang di ijazah, ya, yang di tanggal lahir. Yang semua untuk urusan administrasi itu Rohmat saja. Ya, bagi yang belum kenal ya saya kenalkan. Ya, jadi saya belajar matematika dari sejak dulu kan, sejak kecil. Ya, di SMP, ya dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. S1, S2, S3 belajar matematika. Ya tentu saya akan cerita matematika yang sederhana saja. Dengan harapan jika ada para siswa, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semuanya mendengarkan, paling tidak itu ada transfer energi gelombang ya, dari seseorang yang pernah belajar matematika lama dan saya sudah pensiun ya. Jadi saya bercerita ini sebut aja tidak berharap apa-apa, apalagi seperti YouTuber itu fee dan sebagainya, tidak ya. Saya hanya ingin berbagi saja. Makanya tidak lebih dari 15 menit. Ya. Alhamdulillah kalau ada yang mau mendengarkan, jika tidak ya anggap saja sebagai satu apa ya, menyimpan penjelasan tentang matematika. Semoga suatu ketika juga ada satu dua orang yang dimanapun berada untuk klik lalu mau berkenan mendengarkan apa yang saya sampaikan. Semoga barokah dan semoga saudara semua yang belajar matematika ya dimudahkan dalam memahami konsep-konsep matematika. Bapak, Ibu, Mbak-mbak, Mas-mas, Mbak-mbak, adik-adik semua, karena ini saya bicara secara umum, maka saya bicaranya ya tanpa papan tulis, ya, jadi hanya cerita tentang matematika. Berkali-kali tidak bosan-bosannya. Dan semoga saudara tidak bosan. Itu saja. Terasa itu saja. Tetapi nanti ada satu dua yang mungkin eh, belum tersampaikan yang terdahulu. Ya. Tentu banyak permasalahannya. Meskipun dibuat berbagai banyak penjelasan, tentu masih saja ada ya. Ilmu Allah itu luas. Ya. Karena itu semoga ada manfaatnya saja. Motivasinya adalah untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, sebagai warga negara yang baik, yang meskipun sudah pensiun, ya masih berusaha untuk melalui dunia maya, ya, menyampaikan sesuatu. Ya. Baiklah untuk memotivasi dari semuanya di pendidikan dasar, ada beberapa yang saya tulis di perguruan tinggi, tapi belum banyak, nanti saja. Ya seperti persamaan diferensial ya, dan sebagainya. Tapi saya fokuskan dulu ke pendidikan dasar. Ada anak-anak itu ya lulusan SMA, SMK, MA kadang-kadang berhitung ukurannya kok berhitung ya. Belum bisa, belum bisa lancar. Ada seseorang yang menghitung itu tumbukan batu bata, prediksi itu berapa jumlahnya tumbuhan itu, batu batanya berapa, berapa banyaknya. Ayo dihitung.
menghitungnya satu persatu tidak strategis ya, jadi kesulitan. Yang tengah bagaimana menghitungnya? Ininya nggak bisa. Nah ini sebagai satu gambaran kita eh, matematika itu tidak mudah. Ya karena itu harus serius kita belajar. Ya sebenarnya sasaran utama dari matematika itu bukan sekadar berhitung itu sebagai alat saja. Karena matematika itu banyak nanti ada mesti menggunakan berhitung. Bahkan kalau di tingkat SMA, SMK, MA itu tidak ada pelajaran berhitung itu tidak ada. Kalau tak ada komputasi itu komputasinya sudah menggunakan komputer atau ya alat-alat ya. Ya, tadi lalu perhitungannya misalnya dengan program-program seperti Excel, seperti eh, database dan sebagainya. Ya, bukan lalu berhitungnya sudah didasari di sekolah dasar dan juga mungkin di tingkat SMP ya diulangi lagi untuk berhitung itu. Tapi untuk di SMP saja mungkin sudah dimasukkan dalam rumpun aljabar ya, gitu. Jadi belajar matematika itu mbak-mbak ya, adik-adik, mas-mas semuanya itu sebenarnya kekuatannya itu di himpunan. Ini kalau mau pakai dasar masuk di perguruan tinggi, ya, kan? Himpunan harus paham. Himpunan itu sebagai dasar, konsep-konsep dasar untuk berpikir, ya, berlogika, bernalar, pelajari himpunan dengan baik-baiknya. Lalu, ini kalau 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 untuk matematika yang gemar matematika ya, yang akan menggeluti, akan bergelut dengan matematika. Lalu fungsi, function. Nah, fungsi, bagaimana fungsi ini dipelajari setelah himpunan, lalu mempelajari fungsi. Itu dasar-dasar semuanya, konsep himpunan, konsep fungsi. Itu nanti akan ada di aljabar, juga ada di kalkulus sebagai satu dasar. Mungkin saudara nggak paham itu ya, nggak paham sekarang ini. Kalau yang di perguruan tinggi yang mengambil jurusan matematika paham, ya. Terus saudara yang ada di tingkat SMA pun itu karena apa? Karena himpunan yang seperti apa, ya, gitu ya. Lalu belum tahu arah nantinya perkembangan ke depannya kan belum tahu gitu ya. Jadi saya beritahu aja, ini kan hanya cerita-cerita kan. Ya, jadi the power of mathematics ya, antara lain saudara harus bisa menguasai konsep himpunan. Maka kalau ada belajar himpunan ya dari yang sederhana dari apa itu himpunan, sifat keanggotaan, lalu irisan, lalu gabungan, lalu ya, misalnya himpunan bagian ya, bagaimana himpunan yang lepas, itu semua pelajari saja. Ya, lalu fungsi itu melibatkan dua himpunan, ya, adanya suatu aturan nanti dari situ, yaitu dasar utamanya. Ya nanti kalau yang suka matematika lalu mempelajari lebih jauh itu tentu akan berkaitan dengan jangan apa lalu merasa kesulitan gitu lalu menghindari. Ya, harus serius menghadapi. Nah, itu ya kalau suka matematika. Oke, saya tidak ingin berbicara yang mungkin saudara tidak paham dulu ya, gitu karena meskipun saya bicaranya itu himpunan, aljabar, kalkulus, tapi kalau keterkaitannya seperti itu mungkin bagi para siswa apa ini nggak paham gitu ya. Jadi gampangnya gini aja lah, hanya saudara semua adik-adik, bapak, mas-mas belajar matematika dengan sungguh-sungguh saja. Ya dari buku itu sudah disusunkan, disusun. Di situ ada pelajaran-pelajaran semua pelajari saja, ya. Dan belajarnya itu jangan hanya mendengarkan dari guru dari PowerPoint saja. Kalau sekarang itu zamannya gini, PowerPoint atau seperti dengan saya ini ceramah ini begini saja ini sebenarnya kurang pas kalau dalam pembelajaran matematika. Harusnya
ada papan tulis, lalu para siswa itu juga menulis, bukan hanya mendengarkan. Sering kali saya mengatakan, kalau mendengar itu mesti lupa. Saudara lupa nanti kalau saya apa yang saya ceritakan ini. Ingat 1 minggu, 2 minggu, bisa jadi lupa. Ya. Apalagi ilmu-ilmunya nanti yang sudah detail-detail itu lupa. Melihat itu ingat, oh ya saya itu pernah melihat atau mendengarkan, melihat melalui dunia maya, YouTube, tentang pentingnya matematika. Pernah itu dijelaskan himpunan fungsi. Wah ingatnya sudah lama yang sudah besok-besok. Ingat, hanya sampai ingat-ingat saja. Ya. Tapi tidak paham. Nah, kalau mau paham sekarang, itu sebenarnya itu mengerjakan. Nah, ini pun saya juga tidak bisa melatih seperti itu, kecuali di kelas para guru. Jadi harus sampai pada bekerja mengerjakan. Minimal 3 itu dilakukan. Ya, kita ada pendengaran, ada penglihatan, ada keterampilan mengerjakan. Ya, nanti tangan itu menulis itu ya, itu penting sekali ya. Maka ini bagi para siswa di pendidikan dasar, itu setiap kali belajar ambil pulpen, kertas, menulis. Tuh, jangan hanya melihat saja, jangan hanya mendengarkan saja, bekerja. Kalau mengerjakan itu mulai dari yang mudah dulu. Ya, kemudian makin sulit dan tentu saja yang sulit menjadi tantangan itu malah lebih bagus ya. Akan mengasah otak kita, akan menjadikan saudara-saudara itu memiliki kecerdasan karena soal-soal yang agak rumit, apalagi yang namanya non rutin, tidak rutin, tidak seperti biasanya, tidak diajarkan di sekolah, diajarkan, tapi jauh. Kalau dengan dasarnya saja, kalau tidak dengan pemikirannya lebih jauh, tidak bisa. Ya, itu maksudnya soal yang non rutin itu tidak rutin. Nah, itu yang Olimpiade itu banyak soal-soal yang tidak rutin. Karena itu, saudara harus serius. Ya, ya tentu belajar dari yang mudah dulu. Lalu yang lebih sulit ditingkatkan begitu. Nah itu saja, saya bincang-bincang saja kok. Hanya setiap hari, ya, bukan setiap hari ya, mungkin berkali-kali saya ada di YouTube. Ya mudah-mudahan energinya ini saudara eh, mau saja, mudah-mudahan saya juga ikut berdoa untuk saudara yang mau, ya, supaya saudara bisa matematika dengan baik. Ya. Dari orang yang biasa belajar matematika, kan gitu. Itu saja. Ya. Ya karena saya bicara dengan masyarakat banyak, dengan bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas semuanya. Ya, jadi matematika for all. Ya, bukan hanya untuk para guru saja, tapi para siswa, juga orang tua atau wali murid. Ya kalau ada kurangnya, mohon maaf, saya tidak lebih dari 15 menit. Ya, saya akhiri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.